Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas dan kota kembar. Beredar kabar bahwa ada sebuah kota yang terbilang unik dan menarik. Konon katanya, apabila seseorang menginjakkan kaki di kota tersebut, ia akan dibuat terkagum-kagum dengan keindahannya. Kabar tentang kota ini pun sampai juga ke telinga Abu Nawas. Di saat yang bersamaan, datanglah Hasan memberitahukan kabar serupa. "Wahai Abu Nawas, kau sudah dengar belum? Katanya ada kota yang keindahannya sangat menakjubkan," tanya Hasan. "Iya, aku mendengarnya," jawab Abu Nawas. "Nah, ayo kita ke sana. Aku punya kenalan di kota itu," ajak Hasan. Abu Nawas pun setuju. Maka pada hari itu juga mereka berangkat menuju kota tersebut. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka baru tiba di kota itu pada malam harinya. Setibanya di sana, Hasan mengajak Abu Nawas untuk menemui kawannya. Mereka berdua pun disambut hangat dan diajak berkeliling kota. Di sepanjang perjalanan, kawan Hasan ini menceritakan dan memuji keindahan kotanya. Hasan yang mendengar hal itu bertambah kagum dibuatnya. "Kota tempat tinggalmu memang benar-benar luar biasa," puji Hasan kepada kawannya. Mendapat pujian tersebut, kawan Hasan ini semakin menggebu-gebu menyanjung kotanya. Tapi bagi Abu Nawas, hal itu justru membuatnya menjadi kesal. Ia pun lalu berkata kepadanya, "Keadaan kota ini tak jauh beda dengan keadaan kotaku, bahkan seperti dua kota yang kembar." Kawan Hasan ini terkejut mendengarnya. Ia merasa tidak terima bila keindahan kotanya disamakan dengan kota Abu Nawas. "Masa sih? Bagaimana mungkin?" tanyanya tak percaya. "Lihatlah ke atas, bintang di langit kota ini sama banyaknya dengan bintang di kotaku tercinta. Kalau kau tak percaya, silakan hitung sendiri," jawab Abu Nawas. Hasan yang sudah menebak keusilan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Khalifah Al-Ma'mun mendengar cerita tentang kebaikan Raja Kisra. Raja Kisra ini seorang penyembah api yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Tapi semasa hidupnya, dia adalah pemimpin yang sangat adil. Mendengar itu, sang khalifah pun merasa kagum dengan kepemimpinan Raja Kisra tersebut. Di tengah kekagumannya, khalifah teringat sebuah penjelasan bahwa jasad raja yang adil tidak akan hancur walau berkalang tanah. Maka terbesitlah niat di hati khalifah ingin membuktikan kebenarannya. "Aku akan ke makam Raja Kisra dan menggali kuburannya. Aku ingin tahu apakah jasadnya masih utuh atau tidak," pikir sang khalifah. Karena penasaran, pada keesokan harinya dengan didampingi beberapa pengawal, khalifah berangkat menuju kerajaan Kisra. Sesampainya di sana, khalifah segera memerintahkan para pengawal untuk menggali makam Raja Kisra. Setelah makam terbuka, khalifah langsung masuk ke dalam. Tampaklah jasad sang Raja Kisra masih utuh. Bahkan ketika dibuka penutup wajahnya, wajah Raja Kisra kelihatan sangat tampan. Pakaian yang dikenakan pun juga masih tetap dalam keadaan utuh dan tidak berubah sama sekali. Pada jarinya terdapat cincin permata merah yang tidak dimiliki oleh raja-raja manapun di seluruh dunia. Melihat hal itu, Khalifah Al-Ma'mun merasa takjub dibuatnya. Ia pun berkata, "Raja ini adalah seorang majusi, penyembah api. Namun Allah tidak menyia-nyiakan keadilan yang pernah dilakukannya di tengah-tengah rakyat. Lalu bagaimana pembalasan Allah seandainya raja itu seorang yang muslim? Tentu akan lebih menakjubkan." Setelah rasa penasarannya terobati, Khalifah memerintahkan para pengawal untuk
menutup kembali makam Raja Kisra seperti sedia kala. Tapi saat mereka mengerjakan perintah tersebut, salah satu pengawalnya mencuri cincin yang melekat di jari Raja Kisra. Perbuatannya ini tanpa sepengetahuan khalifah. Begitu khalifah mengetahuinya, ia menjadi sangat murka. Perbuatanmu bisa mencoreng nama baikku. Bila mereka tahu, mereka pasti akan berkata bahwa Khalifah Al-Ma'mun adalah seorang raja penggali kubur dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya. Bentak khalifah. Karena tak kuat menahan amarahnya, khalifah langsung memukul pengawal tersebut dan mengasingkannya ke negara lain. Kemudian agar peristiwa ini tidak terulang, maka Raja Kisra supaya dicor menggunakan timah. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang mampu membongkar makam Raja Kisra. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Diceritakan, ada seorang ulama yang mempunyai kekayaan berlimpah. Dia adalah Khalaf bin Tamim. Kekayaan yang dimilikinya tak lantas membuatnya terlena, apalagi sampai lupa diri. Ia justru semakin tekun beribadah dan rajin bersedekah kepada fakir miskin. Pada suatu hari, salah satu karyawannya mengabarkan sebuah berita duka. Tuan Khalaf, ada penduduk desa yang meninggal. Dia adalah orang yang sangat miskin, sehingga ia tak punya kain kafan untuk menutupinya, kata si karyawan memberitahu. Penasaran dengan kabar tersebut, Khalaf segera mendatangi rumah si jenazah. Dan benar saja, setibanya di sana, ia melihat jenazah yang sudah terbujur kaku dengan hanya ditutupi selembar kain. Jenazah tersebut sedang ditunggui beberapa orang yang tak lain adalah kawan-kawannya. Tapi yang membuat Khalaf merasa heran, di atas perut si jenazah terdapat batu bata. Kemudian kawan-kawannya itu memberitahu kepada Khalaf tentang siapa dan bagaimana si mayit semasa hidupnya. Mereka menceritakan banyak hal, mulai dari memuji ibadah yang dilakukan hingga kebaikan-kebaikan yang dimiliki si mayit. Baiklah, sekarang kita urus jenazahnya, kata Khalaf kepada kawan-kawan si mayit. Ia pun mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada mereka. Belilah kain kafan dan keperluan-keperluan lainnya, perintah Khalaf. Tak lupa ia juga menyuruh satu orang untuk mencarikan penggali kubur. Kini tinggallah Khalaf sendirian menunggui si mayit yang terbaring kaku. Tiba-tiba peristiwa mengerikan terjadi. Jenazah lelaki itu bangun dan batu bata yang ada di atas perutnya terjatuh ke tanah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si jenazah berteriak sangat keras. Binasa, celaka, neraka. Sontak hal ini membuat Khalaf terkejut. Lantas ia mendekati si mayit dan memegang lengan atasnya sambil menggoyang-goyangkan lengannya. Khalaf bertanya, "Siapa kamu dan apa yang terjadi denganmu?" Mayit lelaki itu menjawab, "Ketika aku masih hidup, aku ikut sebuah aliran keagamaan yang ada di kota Kufah. Salah satu ajarannya adalah menghujat dua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku juga diajarkan untuk berlepas diri dari mereka berdua." Mendengar penuturan si mayit, tentu saja membuat Khalaf semakin terkejut. Tapi karena kasihan melihat kondisi si mayit, Khalaf pun menasehatinya. "Bertobatlah dan mintalah ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak mengulanginya," tutur Khalaf. "Percuma, sudah tidak ada gunanya. Saat ini aku akan dimasukkan ke dalam neraka," balas si mayit. "Lalu bagaimana kau bisa hidup kembali?" tanya Khalaf. "Di alam sana aku diberitahu, kamu akan dikembalikan ke dunia untuk menceritakan kepada kawan-kawanmu tentang apa yang kamu lihat di sini. Lalu kau akan kembali ke sini untuk menjalani siksaan yang pedih." Setelah mengatakan beberapa kalimat itu, si mayit kembali dalam keadaan meninggal.
Tak berapa lama kemudian, pulanglah kawan-kawan si mayit dengan membawa perlengkapan pemakaman yang mereka beli dari pasar. Aku sudah tidak mau mengurusi jenazah kawan kalian. Silakan kalian saja yang mengurusnya, kata Kholaf kepada mereka. Kenapa Tuan? Apa yang menyebabkan Tuan tidak mau mengurusi jenazah kawan kami? Tanya mereka heran. Setan telah berbicara dengan mulut mayat ini, jawab Kholaf. Ia pun lalu segera bergegas pergi meninggalkan mereka. Adapun mayat lelaki tersebut lantas diurus oleh kawan-kawannya. Ternyata kawan-kawannya ini juga bagian dari aliran sesat yang dianut oleh si mayit. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyunul Hikayat karya Imam Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Raja pemakan manusia. Adohak bin Alwan adalah seorang raja yang berhasil diperdayai oleh iblis, hingga ia menjadi seorang yang jahat. Kejahatan yang ia lakukan tidak tanggung-tanggung. Sang raja menjadi gemar memakan daging manusia. Kisah ini berawal ketika ia kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut tak lain adalah iblis yang menyamar dalam bentuk manusia. Adapun sang raja tak mengetahui tentang hal ini. Ia menganggap bahwa tamunya manusia biasa sebagaimana lazimnya. Di hadapan sang raja, iblis mengaku sebagai orang yang pandai memasak dan baik hati. Ia juga menawarkan jasa kepada sang raja agar diangkat menjadi juru masak kerajaan. Permintaannya itu pun disetujui baginda raja. Pada mulanya, rakyat di negeri tersebut sama sekali tidak pernah memakan daging. Begitu pula dengan sang raja dan para menterinya. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan iblis untuk menjalankan tipu dayanya yang menyesatkan. Ia memiliki rencana agar sang raja terbiasa memakan daging manusia. Iblis mengawali tipu dayanya dengan memasak telur pada hari pertama ia bertugas. Ternyata raja sangat menikmati hidangan tersebut. Hidangan ini enak sekali. Aku baru pertama kali menikmatinya. Apa nama hidangan ini? Tanya sang raja. Ini adalah hidangan telur yang mulia, jawab iblis. Tapi ada yang lebih lezat dari hidangan ini. Itu pun kalau paduka raja berkenan, kata iblis melanjutkan. Oh ya, apa itu? Tanya sang raja penasaran. Sesuatu yang keluar dari telur, yaitu seekor ayam, pasti akan terasa sangat enak dan lezat, jawab iblis. Baiklah, besok buatlah hidangan seekor ayam. Tapi dari mana aku bisa mendapatkannya? Tanya sang raja. Soal itu jangan khawatir paduka, hamba bisa dengan mudah mendapatkannya, jawab iblis. Maka di hari kedua iblis bertugas, ia menghidangkan makanan daging ayam. Karena saking lezatnya, sang raja memakan hidangan tersebut sampai tak tersisa. Apalagi sang raja sebelumnya tak pernah memakan daging. Ia pun kembali memuji masakan iblis. Paduka raja jangan puas dulu, masih ada yang lebih lezat dari hidangan ini, kata iblis. Oh ya, hidangan apa lagi? Tanya sang raja bertambah penasaran. Hidangan daging kambing. Kalau paduka berkenan, besok akan saya sajikan, balas iblis. Tentu saja sang raja tak menolak. Bahkan ia sudah tak sabar untuk segera menikmatinya. Di hari ketiga, menu hidangan daging kambing disajikan di atas meja makan. Tanpa menunggu lama, sang raja langsung menyantapnya bersama para menteri istana. Mereka pun merasa puas dan memuji kinerja iblis. Di hari keempat, menu hidangan berganti menjadi daging unta. Di hari kelima, menu hidangan berganti menjadi daging sapi. Begitulah seterusnya. Dan sejak saat itu, sang raja terbiasa memakan daging. Kejadian ini berlangsung selama beberapa waktu, hingga pada suatu ketika iblis meminta suatu hal kepada raja.
"Wahai raja, engkau telah menghormatiku, maka kali ini izinkan aku mencium bahumu," pinta iblis. Sang raja pun mengizinkan. Ketika iblis mencium bahu sang raja, keanehan terjadi. Dari bahu raja tiba-tiba muncul dua ular dan tidak bisa pergi. Dua ular itu tetap tinggal di bahu itu selamanya. Atas kejadian ini, barulah sang raja mengetahui bahwa juru masak istananya adalah iblis. "Kau telah membuatku celaka. Apa obatnya?" tanya sang raja. "Obatnya adalah otak manusia. Bila kau tak ingin ular-ular itu memangsamu, berilah mereka 4 otak manusia," jelas iblis. Setelah berkata demikian, kemudian iblis pergi entah kemana dan tak pernah muncul kembali. Sejak kejadian itu, sang raja memerintahkan salah satu menterinya untuk mencarikan tumbal, yakni 4 manusia. Setelah dibunuh, otak 4 orang ini diambil dan dijadikan makanan ular yang ada di bahu raja. Tragedi ini berlangsung cukup lama, sekitar 300 tahun. Hingga pada suatu hari, sang menteri yang biasa membantu raja meninggal dunia, lalu digantikan dengan menteri yang lain. Menteri yang baru ini cukup cerdik. Ketika ia disuruh untuk mencari 4 manusia, ia memang selalu melaksanakannya. Namun tidak semuanya ia bunuh. Menteri ini hanya membunuh 2 orang dan sisanya dibebaskan. 2 orang yang bebas itu lalu disuruh pergi ke sebuah gunung agar menetap di sana. Sebagai gantinya, sang menteri mencari 2 kambing untuk diambil otaknya, yang kemudian dihidangkan kepada ular yang ada di bahu sang raja. Begitulah yang dikerjakannya setiap hari, sampai 700 tahun lamanya. Sehingga orang yang diperintahkan menetap di gunung lambat laun bertambah semakin banyak. Dan mereka pun akhirnya berkembang biak, di mana di kemudian hari mereka dikenal sebagai suku Kurdi. Kisah ini ditulis oleh Al-Qulyubi dalam kitabnya yang berjudul An-Nawadhir. Benar atau tidaknya, wallahu a'lam bishawab. Lewat kisah ini kita bisa mengambil pelajaran betapa liciknya iblis dalam menggoda manusia. Ia memiliki 1001 cara untuk menjerumuskan dan mengajak manusia agar mengikuti ajakannya. Yang harus selalu diwaspadai adalah godaan iblis selalu dimulai dari hal-hal yang awalnya kita anggap ringan. Semoga Allah menghindarkan kita dari tipu daya iblis. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Mendengar nama Raja Harun ar-Rasyid, tentunya tak lepas dengan cerita Abu Nawas. Sebab raja yang alim ini seringkali berusaha memperdayai Abu Nawas. Namun usahanya selalu gagal akibat kecerdikan daripada Abu Nawas. Kisah-kisah inilah yang sering mengundang gelak tawa. Tapi siapa yang menyangka, ternyata Raja Harun ar-Rasyid mempunyai seorang putra. Putranya adalah seorang pemuda yang alim. Dia memilih meninggalkan istana dan hidup menjadi rakyat jelata. Oleh sebab itulah namanya tak pernah disebut di setiap kisah-kisahnya Abu Nawas. Di dalam kitab Ghuraba Minal Mu'minin, karya ulama besar bernama Imam Al-Ajuri, diceritakan suatu saat Abdullah bin Faraj sedang membutuhkan seorang kuli untuk bekerja di rumahnya. Abdullah pun bergegas menuju ke pasar mencari kuli yang bersedia membantunya. Setelah berkeliling di pasar, matanya tertuju pada seorang remaja berkulit kuning langsat yang tangannya membawa bungkusan besar. Bajunya berupa jubah yang terbuat dari kain berbahan bulu domba kasar. Pemuda itu tampak duduk sendirian di belakang pasar. Abdullah lalu menghampiri pemuda tersebut dan berkata, "Maukah kamu bekerja untukku?"
Muda itu menjawab, "Iya, saya mau." "Berapa upah yang kamu inginkan?" tanya Abdullah. 7 danik, jawab pemuda itu. "Baiklah, saya setuju," balas Abdullah. Pemuda itu lalu berkata, "Tapi ada syaratnya, Tuan." Abdullah bin Faraj bertanya, "Apa syaratnya?" "Syaratnya adalah jika datang waktu zuhur dan asar, izinkan saya berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," jelas si pemuda. Keduanya pun sepakat. Kemudian pemuda itu diajak ke rumah Abdullah bin Faraj. Setibanya di rumah Abdullah, pemuda itu diperintahkan untuk memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia bekerja penuh dengan semangat tanpa ada sepatah kata pun yang terucap. Saat tiba waktu zuhur, pemuda itu langsung menghentikan pekerjaannya. "Wahai Tuan, waktu zuhur sudah tiba. Saya akan berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," ucap si pemuda kepada Abdullah bin Faraj. "Silahkan saja," balas Abdullah. Setelah selesai sholat zuhur, pemuda itu kembali meneruskan pekerjaannya. Seperti biasa, ia bekerja dengan semangat tanpa ada kata yang terucap. Setelah tiba waktu asar, si pemuda kembali meminta izin untuk sholat asar. Ia pun bergegas menunaikan sholat asar, kemudian kembali bekerja hingga waktu menjelang maghrib. Ketika si pemuda menyelesaikan pekerjaannya, Abdullah bin Faraj memberikan upah sesuai kesepakatan. Setelah mendapatkan upah, pemuda itu pun langsung pamit pulang. Beberapa hari kemudian, Abdullah bin Faraj membutuhkan tenaga kuli lagi. Sang istri menyarankan untuk memakai jasa tenaga pemuda tempo hari, sebab kerjanya bagus dan giat serta tak banyak bicara. Pagi harinya Abdullah bin Faraj menuju ke pasar. Setibanya di pasar, Abdullah tidak menemukan pemuda yang dicarinya. Lantas ia bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar. Salah satu dari mereka menjawab, "Pemuda yang kau cari hanya ke pasar setiap hari Sabtu saja, dan ia senantiasa duduk sendirian di belakang pasar." Abdullah lalu pulang dan kembali ke pasar pada hari Sabtunya. Ternyata benar, Abdullah mendapati si pemuda sedang duduk sendirian di belakang pasar. "Hei pemuda, kamu mau bekerja untukku lagi?" tanya Abdullah. "Anda sudah tahu berapa upahku dan apa syarat-syaratnya kan?" kata si pemuda. "Iya, saya sudah tahu," balas Abdullah. Abdullah pun lalu kembali mengajak si pemuda ke rumahnya. Si pemuda bekerja dengan baik sebagaimana waktu yang lalu. Ia juga menunaikan sholat zuhur dan asar tepat pada waktunya. Setelah pekerjaannya selesai, Abdullah memberikan upah dan menambahinya. Namun pemuda itu menolak. Ia hanya mau menerima upah sesuai dengan perjanjian. Berulang kali Abdullah membujuk si pemuda agar mau menerima tambahan upahnya. Akan tetapi si pemuda tersebut justru menjadi marah. Ia pun langsung meninggalkan Abdullah tanpa mengambil sepeser pun upahnya. Abdullah merasa bersalah. Ia pun segera mengejar si pemuda dan meminta maaf, lalu memberikan upahnya sesuai dengan kesepakatan tanpa ada tambahan. Beberapa minggu kemudian, Abdullah kembali ke pasar pada hari Sabtu. Ia mencari pemuda tersebut untuk menawari pekerjaan di rumahnya. Namun pemuda yang dicarinya tidak ia jumpai. "Bukankah ini hari Sabtu? Kenapa pemuda itu tidak ada di pasar?" ucap Abdullah dalam hati. Ia pun lalu bertanya kepada orang-orang di pasar.
tapi sebagian dari mereka tidak ada yang tahu. Lalu ada seseorang yang memberitahu kepada Abdullah bin Faraj kalau pemuda yang ia cari sedang sakit. Abdullah bin Faraj lantas bertanya kepada orang tersebut, "Apakah Anda tahu kenapa pemuda itu bekerja hanya pada hari Sabtu?" Orang tersebut menjawab, "Setiap hari ia gunakan waktunya untuk mempelajari ilmu agama, kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu pemuda itu menggunakan waktunya untuk bekerja, dan ia hanya mau menerima upah 7 danik untuk biaya hidupnya selama 7 hari. Mendengar penjelasan orang tersebut, Abdullah bin Faraj semakin penasaran dengan sosok si pemuda. "Beritahu aku di mana rumahnya," pinta Abdullah. Orang tersebut lalu menunjukkan lokasi rumahnya. Abdullah bin Faraj pun bergegas menuju rumah si pemuda. Ternyata si pemuda tinggal di gubuk kecil dengan seorang wanita tua. Abdullah lalu masuk ke rumah itu untuk menengok si pemuda. Tampaklah si pemuda sedang terbaring lemah dengan batu bata sebagai bantalnya. Abdullah pun menjadi iba. Ia lalu berkata kepada si pemuda, "Apakah engkau butuh bantuan?" Pemuda itu menjawab dengan suara lemah, "Iya, kalau tidak merepotkan Tuan." "Tidak, insya Allah tidak merepotkanku," balas Abdullah. Pemuda itu lalu berkata, "Apabila aku mati nanti, juallah jubah bulu dombaku, dan uang hasil penjualannya gunakanlah untuk membeli kain kafan. Tapi sebelum engkau menjual jubahku, bukalah sakunya, karena di dalamnya ada sebuah cincin. Setelah aku mati, perlihatkan cincin itu kepada Raja Harun ar-Rasyid. Bila ia melihatnya, ia pasti akan memanggilmu. Lalu berikanlah cincin itu kepada Raja Harun ar-Rasyid." Abdullah pun menyanggupi permintaan pemuda itu. Setelah si pemuda wafat, Abdullah bin Faraj pergi ke kota Baghdad untuk menemui Raja Harun ar-Rasyid. Setibanya di kota Baghdad, Abdullah bin Faraj melihat rombongan kerajaan sedang melintasi jalan kota. Ia lalu mencari posisi agar terlihat oleh Baginda Raja. Ketika Baginda Raja dan pengawal melintas tepat di depannya, Abdullah bin Faraj langsung berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya titipan untuk Anda." Abdullah bin Faraj lalu menunjukkan cincin si pemuda itu kepada Baginda Raja. Melihat cincin yang dibawanya, Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk mengajak Abdullah bin Faraj ikut bersamanya ke istana. Setelah sampai di istana, Abdullah bin Faraj dipersilakan duduk dan dihidangkan berbagai makanan dan buah-buahan. "Dari mana engkau dapatkan cincin itu?" tanya Baginda Raja kepada Abdullah. Kemudian Abdullah bin Faraj menceritakan awal mula pertemuan antara dirinya dengan seorang pemuda dan amanat si pemuda kepada dirinya sebelum meninggal. Mendengar itu, Baginda Raja langsung menangis sesenggukan. Baginda terlihat sangat terpukul dengan kabar yang didengarnya. Setelah tangisnya mereda, Abdullah bin Faraj memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah gerangan pemuda itu?" Baginda Raja menjawab, "Pemuda yang kau ceritakan itu adalah anakku." "Bagaimana itu bisa terjadi?" tanya Abdullah heran. Baginda Raja lantas bercerita, "Ia lahir sebelum aku menjadi raja, dan ia tumbuh menjadi anak yang soleh. Ia menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu agama. Namun ketika aku diangkat menjadi khalifah, ia justru menjauhiku. Ia tak mau sedikit pun menikmati harta yang aku miliki.
cincin yang engkau bawa adalah cincin yang mahal. Dulu aku memberikan cincin ini kepadanya lewat ibunya, berharap suatu saat dapat ia manfaatkan. Ia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi semenjak ibunya wafat, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya, kecuali kabar yang engkau sampaikan padaku saat ini." Tangis Baginda pun kembali pecah. Air matanya terus menetes membasahi pipinya. "Baiklah, malam ini juga antarkan aku ke makam anakku," pinta Baginda penuh kesedihan. Abdullah bin Faraj kemudian mengantarkan Baginda Raja ke makam anaknya. Manakala sampai di tempat makam anaknya, Baginda Raja langsung bersimpuh di depan makamnya dan menangis terisak sampai pagi. Ketika fajar tiba, Baginda Raja dan Abdullah bin Faraj pergi meninggalkan pemakaman. Di tengah perjalanan, Baginda Raja meminta kepada Abdullah bin Faraj, "Berjanjilah kepadaku untuk senantiasa menemaniku ziarah ke makam anakku." Abdullah bin Faraj pun menyanggupi permintaan Baginda Raja. Abdullah bin Faraj tak menyangka pemuda itu ternyata anak seorang raja yang sangat terkenal. Baginda Raja juga menawari harta yang banyak untuk Abdullah bin Faraj, namun ia menolaknya. Kisah selanjutnya dikisahkan, pada zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang dikenal alim. Ia beribadah sudah berlangsung selama 60 tahun. Ketakwaannya ini membuat iblis tidak suka. Iblis ingin supaya si ahli ibadah ini jauh dari Tuhannya. Berbagai cara pun dilakukan iblis untuk menggodanya, tapi tak sedikit pun iman si ahli ibadah goyah oleh rayuan iblis. Meskipun rayuan iblis selalu gagal, iblis tak pernah putus asa untuk membuat si ahli ibadah masuk dalam perangkapnya. Hingga pada suatu ketika, iblis mendatangi keluarga seorang kaya raya, di mana keluarga tersebut mempunyai putri yang sangat cantik jelita. Iblis lalu membuat sang putri menjadi gila. Penyakit gila yang diderita sang putri membuat ayahnya bersedih. Pasalnya sudah banyak tabib yang didatangkan, namun sang putri tak kunjung sembuh. Maka datanglah iblis menemui keluarga ini dengan menyamar sebagai lelaki yang soleh. "Cobalah bawa putri Anda kepada si ahli ibadah. Dia adalah orang yang alim. Penyakit putrimu pasti bisa disembuhkan," kata si iblis menyarankan. Keluarga ini menuruti saran dari iblis. Ia menemui si ahli ibadah yang alim tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di rumahnya si ahli ibadah. Mereka meminta si ahli ibadah agar berkenan mengobati penyakit gila putrinya. Si ahli ibadah lalu memanjatkan doa sehingga sembuhlah penyakitnya. Melihat hal ini, keluarga tersebut amat bahagia. Mereka lalu pamit pulang kembali ke rumahnya. Namun baru beberapa hari berlalu, iblis kembali membuat putrinya menjadi gila. Si ayah terpaksa membawa lagi putrinya ke rumah si ahli ibadah untuk diobati. Setelah sembuh, mereka membawa putrinya kembali ke rumah. Begitulah seterusnya. Untuk kedua kalinya, iblis mendatangi keluarga ini dengan menyamar sebagai lelaki soleh. Iblis itu berkata, "Lebih baik putrimu dititipkan saja di rumah si ahli ibadah untuk beberapa bulan, supaya proses pengobatannya bisa maksimal." Mendengar saran tersebut, mereka langsung menyetujuinya. Mereka pun bergegas berangkat menuju rumah si ahli ibadah. Saat bertemu si ahli ibadah, sang ayah pun berkata, "Setiap kali putri saya sembuh diobati, begitu saya bawa pulang, beberapa hari kemudian penyakit gilanya selalu kambuh. Oleh karena itu, saya berencana ingin menitipkan putriku padamu untuk beberapa bulan.
agar proses penyembuhannya bisa maksimal dan bisa sembuh total. Niatan tersebut ternyata langsung ditolak oleh si ahli ibadah. Ia takut akan terjadi fitnah, apalagi di rumah ia hanya seorang diri. Keluarga ini kembali memohon agar si ahli ibadah bersedia, namun si ahli ibadah menolaknya dengan tegas. Akhirnya keluarga ini mempunyai solusi. Mereka akan membuatkan rumah yang berdekatan dengan rumah si ahli ibadah. Di rumah tersebut nantinya akan menjadi tempat tinggal putrinya. Si ahli ibadah bisa mengobatinya tanpa harus tinggal serumah dengan putrinya. Mulanya si ahli ibadah ragu-ragu, tapi karena merasa kasihan, ia pun dengan berat hati menerima usulan mereka. Singkat cerita, si perempuan akhirnya menetap di rumah yang berdekatan dengan si ahli ibadah. Disinilah iblis kembali memainkan perannya. Ia membisikkan di hati si ahli ibadah, "Seandainya engkau mau datang membawa makanan untuk perempuan itu, dan engkau letakkan di depan pintu rumahnya, niscaya engkau akan mendapat pahala yang sangat besar." Iblis pun terus-menerus membisiki hal tersebut, hingga akhirnya si ahli ibadah berjalan ke rumah si perempuan dengan membawa makanan, serta meletakkannya di pintu rumah tanpa mengajaknya bicara. Si ahli ibadah melakukan hal ini selama beberapa waktu. Iblis pun datang lagi untuk memperdayai si ahli ibadah. "Seandainya kamu mau sekedar menyapanya, maka pasti perempuan itu akan merasa terhibur dengan sapaanmu, lantaran dia sedang kesepian." Demikianlah iblis senantiasa membisikinya, hingga akhirnya setiap kali si ahli ibadah membawa makanan untuk si perempuan, ia menyapanya terlebih dahulu. Setelah itu iblis datang lagi membisikinya, "Seandainya engkau mau duduk sebentar di depan pintu rumahnya dan mengajaknya bicara, niscaya hal ini lebih baik dan lebih menghibur untuk dirinya." Si ahli ibadah kembali menuruti bisikan iblis. Setiap kali ia membawakan makanan, ia duduk di depan pintu rumah perempuan tersebut dan mengajaknya bicara. Merasa jebakan tipu muslihatnya berhasil, iblis semakin gencar menggodanya. Ia pun kembali membisikkan di hati si ahli ibadah ini, "Apakah kamu tidak malu dilihat tetangga? Kamu seorang ahli ibadah, tapi kamu duduk di depan pintu rumah perempuan sambil mengajaknya bicara. Akan lebih baik bila kamu masuk ke dalam rumahnya. Dengan begitu tidak ada tetangga yang melihatmu." Si ahli ibadah sudah masuk dalam jebakan iblis. Ia menuruti bisikan iblis di hatinya. Karena seringnya berduaan di rumah si perempuan, si ahli ibadah mulai tertarik dengan kemolekan tubuhnya. Maka terjadilah perzinaan antara si ahli ibadah dengan perempuan tersebut. Akhirnya, seringnya melakukan perbuatan ini, kemudian si perempuan hamil. Si ahli ibadah menjadi gelisah dan takut. Di saat dilanda kecemasan, iblis kembali berbisik kepada si ahli ibadah, "Kamu dikenal masyarakat sebagai ahli ibadah, tapi yang kamu lakukan sangat hina. Orang-orang pasti akan membencimu dan mencacimu. Kenapa tidak kau bunuh saja perempuan itu, dan kamu kuburkan mayatnya di tempat yang tidak diketahui orang? Kalau keluarga perempuan tersebut datang untuk menjemput, bilang saja kamu kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh perempuan itu. Lalu jin tersebut menculik dan membawanya kabur." Lantaran merasa kalut, bisikan jahat iblis ini pun dilakukannya. Si ahli ibadah membunuh perempuan tersebut dan menguburkannya di suatu tempat. Beberapa hari kemudian, datanglah keluarga si perempuan untuk menjemputnya. Si ahli ibadah menjelaskan kalau dirinya kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh si perempuan, dan jin tersebut kabur membawa lari si perempuan. Mereka pun percaya dengan ucapan si ahli ibadah.
Namun ketika malam tiba, dalam tidurnya keluarga perempuan ini didatangi iblis. Yang diucapkan ahli ibadah itu adalah bohong, putrimu dan dia telah melakukan zina hingga putrimu hamil. Ia lalu membunuhnya dan menguburkannya di tempat ini. Esok paginya keluarga tersebut mencoba mencari tahu kebenaran mimpinya. Ia menuju tempat di mana putrinya dikuburkan. Melihat kenyataan bahwa putrinya dibunuh oleh si ahli ibadah, keluarga tersebut menjadi murka dan mengadukan hal ini kepada raja. Si ahli ibadah lalu dijatuhi hukuman mati. Bujuk rayu iblis tidak berhenti sampai di sini. Saat si ahli ibadah akan dieksekusi hukuman mati, iblis kembali membisikkan tipu muslihatnya. Aku bisa menyelamatkanmu dari hukuman mati, tapi ada syaratnya. Engkau harus sujud kepadaku. Mendengar hal itu, si ahli ibadah menjawab, bagaimana mungkin aku bisa bersujud? Badanku terikat di tiang salib. Iblis kembali berkata, kamu bisa melakukannya cukup dengan isyarat kedipan matamu. Dan ketika si ahli ibadah mengedipkan mata sebagai isyarat sujud kepada iblis, anak panah melesat tepat mengenai dadanya. Si ahli ibadah akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kisah ini diriwayatkan dari Khalad bin Aslam, dari An-Nadr bin Sumail, dari Su'bah, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Malik, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Hari itu Abu Nawas sudah tidak nyaman duduk di warung tempat ia biasa nongkrong. Hal ini dikarenakan setiap Abu Nawas menikmati secangkir kopi di warung tersebut, beberapa orang yang duduk agak jauh di sebelahnya saling mengeluh dengan permasalahan yang dialaminya. Bukan masalah mengeluhnya yang Abu Nawas tidak suka, melainkan orang-orang tersebut cenderung menyalahkan pihak lain atas permasalahan yang dialaminya. Ada yang mengeluh gara-gara dia usahaku jadi gagal. Ada pula yang berkata, semenjak ada toko sebelah daganganku jadi sepi. Pada intinya, mereka enggan introspeksi diri. Mereka lebih suka menyalahkan pihak lain. Itulah kenapa sekarang Abu Nawas merasa tidak nyaman berlama-lama duduk di warung tersebut. Sebenarnya bisa saja Abu Nawas menegur orang-orang itu, tapi kalau dengan cara langsung itu tidak akan menyadarkan mereka. Justru akan membuat orang-orang tersebut marah kepadanya. Orang dirinya sendiri yang punya masalah, malah orang lain yang disalahkan. Geram Abu Nawas dalam hati. Lalu ia pun buru-buru meninggalkan warung tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya menyadarkan mereka. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tampak tersenyum. Rupanya ia sudah mendapatkan ide yang cemerlang. Tanpa menunggu lama, siang itu juga Abu Nawas langsung balik ke warung tersebut. Sesampainya di warung, Abu Nawas tampak seperti orang kebingungan yang sedang mencari sesuatu. Ia berjalan mondar-mandir sambil menundukkan pandangannya. Melihat sikap Abu Nawas itu, orang-orang tersebut yang nongkrong di warung menghampirinya. Salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, apa yang sedang engkau lakukan?" Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari cincin yang jatuh." Karena merasa iba, mereka pun lalu membantu Abu Nawas mencarinya di sekitaran warung tersebut. Setelah sekian lama mereka mondar-mandir ke sana kemari, cincin belum juga ditemukan. Akhirnya salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, memangnya cincinmu itu kira-kira jatuhnya di mana?" Abu Nawas menjawab, "Seingat saya sih cincin itu jatuh di dalam rumah." Mendengar jawaban Abu Nawas, seketika itu orang-orang tersebut yang sedang ikut membantu mencari cincinnya mendadak langsung berhenti.
Bahkan tak sedikit dari mereka yang merasa marah dan langsung kembali duduk di warung. "Hei Abu Nawas, jika cincinmu jatuh di dalam rumah, ngapain kamu mencarinya di luar rumah?" ucap salah satu dari mereka dengan agak emosi. Akan tetapi Abu Nawas tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia lalu menghela nafas dan segera memberikan jawaban kepada mereka. "Wahai saudara-saudaraku, bukankah kita sering melakukan itu? Terkadang ketika kita kena masalah, bukannya introspeksi ke dalam, tapi malah mencari penyebabnya di luar. Bahkan kita menyalahkan pihak lain saat ditimpa masalah dan menjadikan orang-orang di luar kita sebagai penyebabnya." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, mereka pun salah tingkah menahan malu. Mereka tahu bahwa ucapan Abu Nawas tersebut menyindir mereka, namun dengan cara yang halus. Mereka pun akhirnya menyadari untuk apa menyalahkan orang lain atas kegagalan atau permasalahan yang mereka alami. Lebih baik berbenah diri dan bangkit hadapi masalah. Selesaikan masalah dan jangan lupa berdoa meminta pertolongan Allah. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, maka diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. "Berapa jumlah rakyat kita yang masih hidup dalam kemiskinan?" tanya Baginda Raja kepada Menteri Ekonomi. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda kemudian memberi perintah. "Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan," titah Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab sang menteri. "Lalu berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta?" tanya Baginda Raja kembali. "Maaf Paduka yang mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberi bantuan saya akan mendata semua warga kita yang buta," jawab sang menteri. "Jangan dulu, saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya." Maka Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas negara untuk kamu," jawab Baginda Raja. "Daulat Baginda, kiranya tugas apakah yang akan Paduka berikan kepada saya?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta," titah Baginda Raja. "Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda," balas Abu Nawas. "Minggu depan saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan dihukum," ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dalam waktu sehari ia bisa mendatanya, mengingat kota Baghdad wilayahnya sangat luas. Rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau karena ini sudah menjadi titah Baginda, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. "Baiklah Paduka yang mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya." Maka pulanglah Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otaknya agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia sampai tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. "Lebih baik aku sholat dulu,"
mengenai tugas Baginda Raja, gampang, dipikirkan nanti, ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Muncullah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut. Pelepah kurma yang besar itu lalu dibawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang berlalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" tanya salah satu warga keheranan. "Apa kamu buta? Ini pelepah kurma," jawab Abu Nawas. "Iya, aku tahu. Maksud saya, untuk apa kau membawanya?" tanya warga itu kembali. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Abu Nawas hanya diam saja. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya tibalah Abu Nawas di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya prajurit tersebut. "Apa kamu buta? Saya bawa pelepah kurma. Katakan pada Baginda Raja, Abu Nawas mau menghadap." Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. "Paduka yang mulia, saya sudah tahu jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda," ucap Abu Nawas. "Berapa jumlahnya?" tanya Baginda Raja. "Jumlahnya 57 termasuk Baginda," jawab Abu Nawas. "Termasuk saya? Kenapa kamu mengatakan saya buta, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tadi waktu saya kemari, banyak yang bertanya, 'Abu Nawas, apa yang kau bawa?' Warga yang bertanya saya hitung jumlahnya ada 55. Lalu prajurit di depan istana juga bertanya hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56. Dan tadi Baginda juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57. Mereka semua itulah adalah orang-orang buta," kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh, memangnya kenapa? Ada yang salah dengan pertanyaan saya?" tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas menjawab, "Sama sekali tidak salah Baginda, tapi apakah Baginda tidak melihat apa yang saya bawa ini kan pelepah kurma? Kenapa Baginda masih saja bertanya? Berarti Baginda matanya buta," tutur Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.